Kali ini kita berkesempatan buat tunjukin kalian satu rumah yang menurut kita bagus banget ya. Ini desainnya unik dan belum pernah ada di Surabaya sebelumnya. Nah, ini adalah rumah dari wisata Bukit Mas. Klaster terbarunya, nama klasternya itu Chester, dan di depan kita ini adalah tipe Canary. Nah, tipe Canary ini sendiri punya ukuran 7x16 atau luas tanahnya itu 112 dan luas bangunan 128 meter persegi. Di dalamnya ada 4 kamar tidur dan ada 3 kamar mandi. Nah, untuk tipe Canary ini dijual harganya itu 3,2 miliaran ya. Dan ini lokasinya bagus banget di daerah Surabaya Barat yang jaraknya itu cuma sekitar 10 menit ke Pakuwon Mall ya. Dan apalagi mungkin kalian yang sering lewat daerah sini, kalian tahu bahwa depannya Wisata Bukit Mas itu lagi ada proyek pelebaran jalan dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, secara desain sendiri ini desainnya itu modern kolonial ya, cuma agak beda karena nanti di bagian atasnya ada beberapa fitur unik yang cuma ada di rumah ini. Nah, kita mulai dulu dari bagian depan. Nah, untuk rumahnya sendiri ini dominan tone-nya itu warna krem sama warna gelap ya, warna hitam. Untuk di bagian carportnya ini muat untuk 2 mobil besar karena lebar dari carportnya sendiri dari ujung sampai ujung itu 6 meter. Dan kita suka banget untuk kanopinya ini dia kombinasi. Nanti kanopinya udah dapat. Jadi yang bagian depan ini adalah kanopi dari bahan solar flat yang disanggah sama besi dari besi hollow. Kalau di bagian dalamnya ini kanopinya udah pakai dari beton. Kenapa kok beda gini? Nanti akan dijawab di bagian tangga menuju lantai 2-nya ya. Nah, untuk carportnya sendiri ini dia menggunakan material dari ini batu alam ya. Batu alam yang besar yang warna hitam gini dipaduin sama batu alam yang model seperti kasar-kasar gini nih. Kalau yang tahu nama tipenya apa bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di sampingnya ini ada box panel untuk panel listrik dan lain-lain, jadi itu udah disiapin rapi, nggak kelihatan. Di sampingnya ini ada taman yang kecil banget, ukurannya itu nggak sampai 1 meter, tapi yang penting di zaman sekarang itu adalah fungsional dari area carportnya. Nah, kalau buat menuju masuk ke dalam rumahnya, ini kita ada satu step dulu, ada satu teras kecil di mana nanti kalian bisa taruh rak sepatu di sampingnya, atau rak sepatunya juga bisa ditaruh di depan kayak rumah contoh ini. Sekarang kita bahas bagian dalam rumahnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Yang pertama, seperti biasa kita bahas dari area pintu dulu. Ini pintunya agak unik ya, karena dia materialnya itu dari solid engineering, tapi di bagian luarnya ini dia pintunya kasar nih. Jadi kelihatan kayak kayu natural, tapi ini bukan kayu natural ya, ini bukan kayu asli. Ini bahannya dari pabrikan, kayu pabrikan. Dan untuk pintunya udah dikasih sama smart lock. Dan kalau kita lihat ini bagus banget. Dia udah dikasih door stopper, jadi kalian tenang aja. Kalau pintunya kalian buka mentok, itu nggak akan natap ya si gagangnya, jadi nggak akan ngerusak tembok kalian. Oke, kita tutup dulu. Dan di bagian dalamnya itu langsung aja ini open space, ada satu ruang keluarga. Nah, satu ruang keluarga ini dia ada di satu kotak bagian depan, jadi dia tidak mengganggu space dari area ruang makannya. Dan untuk space dari ruang keluarganya sendiri ini nggak terlalu besar, tapi ini cukup banget. Ini sekitar kurang lebih 2,5 x 3 ya. Ini bisa muat sofa yang ukurannya itu 200 lebarnya, dan jarak dari sofa ke bagian TV-nya itu kurang lebih juga 2,5 meter. Jadi ini cukup banget, nggak terlalu sempit dan nggak terlalu besar juga sampai yang bikin rumah itu terasa sangat senggang. Nah, di sebelahnya ini ada satu area meja makan, di mana meja makan ini itu cukup unik karena dia bukan meja makan yang biasa, tapi di model yang kayak bar gitu ya, atau bisa juga disebut ini modelnya kayak breakfast table gitu. Nah, ini muat untuk 4 seater, 4 orang, dan di sebelahnya ini ada pantry. Tenang aja, nanti di bagian belakang itu ada dapur terpisah. Jadi misal pantry ini kalian nggak taruh, nanti kalian bisa taruh meja makan yang lebih besar dari ini, mungkin dikasih 6 seater atau bahkan 8 seater itu juga masih muat. Nah, di sebelahnya ini juga ada kayak preparation table, ada area islandnya gitu. Ini bikin rumahnya itu terasa unik, nggak bosen kalau kalian tinggal di rumah yang punya model gini. Karena nggak umum nih, kan biasanya cuma ada meja makan 6 seater yang kursinya kursi bawah biasa gitu ya. Nah, kalau di sebelahnya
Ini ada satu kamar tidur di mana punya dimensi itu sekitar 3 kali 3,5 ya. Ini kasurnya itu muat yang ukuran 160 atau queen size dan di sebelahnya bisa ditaruh area lemari yang 2 pintu gitu. Sama ada meja rias di sebelahnya. Jadi ini cocok banget kalau kalian tinggal sama orang tua atau kalian punya tamu yang nginep itu disuruh tidur di lantai bawah itu nggak perlu ke lantai atas juga masih muat banget. Karena emang kamar lantai bawahnya itu bukan kamar bawah yang kecil dan itu di bagian belakang ada ventilasi yang mengarah ke area taman belakang. Nah, di depan dari kamar tadi, ini ada satu kamar mandi sharing, dan ini ya, perhatikan, karena posisi dari kamar mandinya itu ada di bawah tangga, jadi developernya itu udah akalin, ada dua step ke bawah, di mana ini bikin area kamar mandinya itu nggak pendek. Jadi kalau kalian tingginya 190 cm sekalipun, itu kepala kalian nggak akan mentok ya. Di sini untuk semua sanitary-nya itu dari American Standard, dan udah lengkap ya, dari wastafel, shower, sampai kloset duduknya. Dan kalau kita geser ke belakang, ini ada hal yang kita suka banget dari rumah ini, yaitu adanya area taman belakang itu yang luas banget. Jujur jarang-jarang ya, ada rumah developer sekarang kasih bagian taman belakang itu yang luas. Tapi sebelum kalian lihat area taman belakangnya lebih detail, kita mau bahas ini untuk bagian lantai. Ini developer kasih yang ukuran 80 x 80, ini bahannya homogeneous style atau biasa disebut sama granite tile. Plus untuk kusen yang dipakai di rumah ini udah YKK ya, dan ini YKK yang pabrikan, tipenya yang Madela. Salah satu tipe yang paling bagus di line up-nya YKK. Nah, di bagian taman belakang ini terbagi menjadi dua area. Ada satu area yang dilapisin bawahnya itu sama conwood dan ada satu area yang menjadi taman belakang. Nah, untuk area yang sebelah kiri ini adalah bagian dapur kotor di mana dapurnya ini menggunakan letter L, udah pakai kompor induksi ya. Ini kalau secara hitungan kompor yang lebih hemat nih daripada kompor gas biasa. Dan area dapur kotor ini dipaduin atau dijadikan satu sama area barbeque. Jadi kalau kalian habis masak itu bisa duduk-duduk di sini, nggak perlu makan itu mesti masuk ke dalam rumah dulu. Nah, di atasnya ini juga udah dikasih kanopi, di mana kanopinya ini bagus banget. Ini bahannya memang dari besi hollow, bukan baja WF, tapi ini udah kuat banget apalagi untuk menjadi kanopi belakang aja. Dan untuk atasnya ini dia menggunakan material solar flat ya untuk penutupnya dengan motif kulit jeruk yang ini emang bukan yang gelap ya, jadi terang, jadi cahaya matahari itu masih masuk kayak gini. Nah, ini kita syuting jam 3 sore, jadi kelihatan banget ya. Ini kalau dibuat nongkrong enak loh, meskipun kita tahu Surabaya itu panas banget, tapi kita nggak merasa ini tempat yang panas ya, ini masih tempat yang teduh. Nah, di sebelahnya ini masih ada satu area taman. Nah, taman ini kalau misal kalian butuh bisa kalian jadikan area kamar pembantu. Tapi kalau kalian tidak pakai ART, kalian bisa jadikan area taman kayak gini. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 3,5 kali 3,5. Sekarang kita naik ke lantai 2. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Nah, di bagian tangga ini kita nemu satu material yang cukup unik ya. Ini kalau kalian perhatiin bagian dindingnya, ini dia dindingnya agak kasar ya. Dan ini bukan wallpaper ataupun bukan cat kamprot. Kira-kira yang tahu namanya coba tulis di kolom komentar ya. Dan di tengah-tengah area tangga menuju lantai 2 ini, ternyata ada satu space yang bisa digunakan untuk menjadi area balkoni ya. Meskipun ini balkoninya nggak terlalu besar, tapi ini cukup banget buat duduk-duduk karena sama developer udah disediakan satu dudukan. Ini bahannya dari beton dan dilapisin sama conwood ya di atasnya. Buat lantainya sendiri ini dia menggunakan keramik yang ukurannya cukup besar 60 x 60 dipaduin sama conwood di bagian sampingnya. Dan kalau kalian lihat ini tuh ada jendela yang jadul banget. Kalau kalian pernah ngerasain rumah zaman dulu itu pasti ada kaca-kaca kotak yang modelnya kayak gini ya. Ini difungsiin dan dipakai di rumah ini agar bisa menerangi area carport yang ada di bawah balkoni ini ya. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam untuk lantai 2-nya. Di lantai paling atas ini ada 3 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Kita jelasin dulu dari yang pertama ya. Ini kamar yang pertama adalah sebenarnya bisa jadi kamar anak, tapi di rumah contoh dijadikan untuk area kerja. Kalau kalian perhatiin, rumah-rumah harga segini tuh pasti punya ruang kerja. Kenapa? Karena yang beli itu pasti suka banget kerja dari rumah ya, atau kerja dari manapun sih. Nah, ini untuk space kerjanya ini nggak terlalu besar, tapi ini cukup banget ya untuk taruh satu laptop atau komputer dengan kursi yang nyaman di belakangnya. Nah, kalau di belakang dari kursinya ini bisa ditaruh untuk
taruh-taruh buku, ataupun taruh koleksi-koleksi yang lain. Dan ruangan ini tetap dapat pencahayaan itu hadapnya ke bagian belakang rumah, langsung kelihatan area taman belakang. Nah, kalau kita geser, ini ada satu kamar tidur lagi, tapi yang ini benar-benar dijadikan untuk kamar anak. Sebenarnya ini secara ukuran identik banget sama ruang kerja tadi. Nah, kalau di kamar anak, ini nanti kasurnya bisa ditaruh yang ukuran single atau 120. Tapi kalau kalian pingin kasurnya itu yang ukuran 160, masih muat banget, soalnya di bagian samping itu masih ada space untuk si kasurnya itu dilebarin ya. Dan ini dia pakai model yang 2 lemari, ada 1 lemari terbuka sama 1 lemari kecil di bagian kiri ya, di sebelah nakas. Nanti mungkin lemarinya cukup 1 aja, dan di sebelahnya ini bisa jadi meja kerja agar space-nya lebih efisien. Nah, kalau di tengah-tengahnya ini langsung ketemu sama 1 kamar mandi sharing. Nah, kamar mandi sharingnya ini kita mau bahas untuk spek yang dia gunakan. Itu sanitary-nya dia pakai merek dari American Standard, dan ada ventilasi, ini ventilasi yang bisa dibuka ya. Jadi emang belum ada exhaust, tapi karena udah ada ventilasi, kalian aman banget, gak usah pakai exhaust, ini udah lebih dari cukup. Dan untuk setiap kamar mandi itu nanti udah dikasih instalasi ya untuk air panas, jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar lagi, tinggal beli unitnya dan tinggal pasang aja. Sebelum kita bahas untuk kamar utamanya, kita juga mau tunjukin kalau di lantai 2 ini penggunaan material lantainya agak beda ya. Dia menggunakan keramik yang motifnya itu panjang, ukurannya sekitar 15 kali 90. Dan ini nggak banyak ya, ada developer yang menerapkan lantai model gini. Karena emang kerasanya itu kayak vinil, tapi ini sebenarnya bukan vinil, bener-bener keramik. Dan ini harusnya lebih awet ya daripada pakai vinil. Nah, termasuk di kamar utama ini, kamar utamanya ini pastinya cukup besar. Ini dimensinya kurang lebih sekitar 4 kali 4,5 ya. Dan ini kasurnya aja itu muat yang ukuran 180, dan yang kita suka banget, di sebelah dari jendelanya ini sama developer dikasih 1 extra bed. Nah, di mana extra bed ini berguna banget kalau kalian punya baby, itu anak kalian bisa ditaruh di sini aja, nggak usah ditaruh di kamar sebelah. Nah, harusnya nih developer lain bisa niru kayak gini ya. Ini berguna banget, nggak cuma estetik aja, tapi emang fungsionalnya dapat banget. Nah, kalau di sebelah dari kasur sama area tidurnya ini, ada 1 area meja rias, atau bisa juga nanti dijadikan mungkin ruang kerja yang kecil banget. Tapi sebenarnya ini ukurannya cukup besar ya, ini cukup lebar, kurang lebih lebarnya ini sekitar 140 sentian. Jadi untuk dijadikan meja rias masih sangat cukup. Nah, di sebelahnya ini langsung ada 1 area lemari atau biasa disebut sama walk-in closet, plus ada kaca yang gede banget dari bawah sampai atas di sebelahnya. Nah, di sebelahnya lagi ini ada 1 kamar mandi dalam, di mana untuk spek kamar mandi dalamnya ini sedikit ada upgrade. Kayak wastafel-nya ini dia ukurannya lebih besar, dan secara size dibanding kamar mandi yang sharing di lantai 2 itu emang ukurannya juga lebih besar. Tetap sama, masih ada instalasi water heater, dan nanti kalian udah dapat semua ya, mulai dari wastafel, kloset duduk, sampai area showernya. Gimana nih menurut kamu tentang rumah wisata Bukit Mas Cluster Chester ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.